PPM 23104162. Di sini saya akan menampilkan keterampilan mengadakan variasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya? Baik? Baik Ibu. Ada yang sakit gak? Tidak ada Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya Ibu. Gimana? Masih semangat gak buat belajar pada pagi hari ini? Masih. Semangat dong. Kan baru mata pelajaran yang pertama kan? Iya Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan memimpin doa. Siapa? Ya, kita silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Hilda telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Ibu. Ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa? Zahira. Kenapa Zahira? Zahira pergi jalan-jalan liburan. Oh, Ke Bali ya Ibu. Waduh, kok belum liburan udah liburan duluan? Iya, Zahira Ibu. Tapi ada suratnya? Tidak Ibu, dia diam-diam Ibu perginya. Ya ampun, jangan sendiri anak-anak. Kita kan ada waktu libur sekolah, libur panjang. Nah, ini manfaatnya untuk liburan. Kalau belum libur, jangan meliburkan diri ya anak-anak. Iya Ibu. Baik, Ibu presentasi ya. Audi, Hadir. Milda, Hadir Ibu. Nasya, Hadir Ibu. Iwan. Iwan sakit Ibu. Iwan sakit apa Nasya? Iwan sakit pusing katanya Ibu. Ada suratnya ya? Ada. Oke. Milda? Hadir Ibu. Oh, udah ya tadi ya? Siapa yang belum dipanggil? Sudah Ibu, sudah Semua, oke. Berarti yang tidak hadir Zahira dan Iwan ya? Iya Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru nih, yaitu mempersiapkan pertunjukan drama dengan tema tertentu. Sebelum Ibu bahas, ada yang masih ingat gak materi minggu kemarin itu kita mau bahas apa sih? Saya Ibu Apa Nasya, silakan. menulis naskah drama berdasarkan cerita pendek atau cerpen Ibu. Betul banget, kita kasih tepuk tangan buat Nasya. Berarti Nasya masih ingat ya. Semoga yang lain juga masih ingat terkait pembelajaran kita pada minggu lalu. Baik, sebelumnya kira-kira di sini ada yang suka nggak sih nonton drama Korea atau film atau teater? Siapa yang suka? Angkat tangan. Wah, suka semua ya berarti. Nah, sebelum tampil di panggung itu, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan biar pertunjukannya itu nggak berantakan gitu? Naskah Ibu. Ya betul banget, naskah, Nasya. Selain naskah apa sih yang diperluin? Pemain Ibu. Pemain, betul. Kalau ada naskah berarti harus ada pemainnya kan. Kalau nggak ada pemainnya, siapa yang mau mainin drama tersebut? Lanjut. Nah, pengertian pertunjukan drama. Pertunjukan drama itu apa sih? Jadi pertunjukan drama itu adalah kegiatan menampilkan sebuah naskah drama di depan penonton melalui dialog, gerak, ekspresi, dan kerjasama antar pemain. Nah, drama juga menggabungkan unsur seni peran, musik, tata panggung, dan tata rias agar cerita tampak hidup dan menarik. Selanjutnya, kalau Anda paham ya jadi terkait pertunjukan drama itu apa? Sudah Ibu. Nah, tujuan pertunjukan drama itu untuk apa sih? Yang pertama pastinya untuk menghibur ya, dan menyampaikan pesan moral kepada penonton. Pastinya di setiap pertunjukan drama itu terdapat pesan moral yang dapat kita ambil. Lalu yang kedua, melatih keberanian, kerjasama, dan kepercayaan diri. Jadi kalau kita sudah berani tampil di atas panggung, berarti itu kita sudah melatih keberanian kita serta kerjasama pemain antar pemainnya ya. Lanjut, yang ketiga itu mengembangkan kemampuan berbahasa dan berekspresi. Pastinya kalau kita menampilkan drama harus berbahasa yang baik dan benar serta jelas ya saat pengucapannya agar penontonnya itu tahu apa yang kita maksud seperti itu. Lalu yang terakhir menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra dan seni. Lanjut. Oke. Nah, ini langkah-langkah mempersiapkan pertunjukan drama. Yang pasti harus menentukan tema ya, karena tema itu adalah gagasan utama atau
Kan banyak banget tuh ya tema-tema yang ada di pikiran kalian. Apa sih tema yang bakal kalian tampilin kalau kalian nunjukin drama? Sebuah perjuangan bisa nggak? Bisa banget, banyak banget tuh drama-drama yang nampilin tentang sebuah perjuangan. Ada lagi, Tasya? Tentang Milda? realita kehidupan. Ya betul, tentang realita kehidupannya. Karena kalau kita menampilkan drama tentang realita kehidupan itu pasti akan membuat penonton itu lebih tertarik gitu ya menontonnya seperti itu. Baik, kita kasih tepuk buat lanjut selanjutnya itu menentukan naskah drama seperti yang tadi dijawab oleh anak-anak bahwa drama itu harus ada naskahnya ya, karena naskah itu harus memuat unsur-unsur dramanya, karena di dalam naskah terdapat tokoh, alur, latar, dialog, dan konflik. Lalu juga naskah itu bisa berupa karya sendiri atau hasil adaptasi, dan pastikan juga naskah yang kalian buat itu sesuai dengan tema yang dipilih. Lanjut. Selanjutnya yaitu menentukan pemain. Nah, pemain ini juga tidak bisa asal pilih. Kita tuh harus menentukan pemainnya berdasarkan karakter dan tokohnya di dalam naskah. Misalnya nih, Milda, karakternya itu dia tuh bisanya tuh memerankan seseorang yang semangat, yang energik gitu. Berarti kita masukkan ke tokoh yang sesuai dengan karakter Milda. Karena kalau Milda itu orangnya energik dan semangat, tapi kita masukkan ke tokoh yang malas-malasan, sedih itu kan kadang tidak maksimal ya, seperti itu. Lalu kita harus melakukan casting juga untuk menentukan itu, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa kita harus menyesuaikan karakter dari pemainnya juga. Nah, selanjutnya itu membentuk tim produksi. Tim produksi ini bertugas membantu kelancaran pertunjukan, yaitu meliputi yang pertama ada sutradara. Sutradara itu ada tahu apa? Yang Ngapain sutradara itu ngapain sih di pertunjukan drama? yang mengatur berjalannya latihan dan pertunjukan. Betul banget. Selanjutnya ada penata panggung. Penata panggung itu apa? Menyiapkan dekorasi dan tata letak. Betul. Selanjutnya penata rias dan busana. Ada yang tahu? Menyesuaikan penampilan tokoh dengan peran. Betul banget. Terakhir nih, penata cahaya dan suara. Menciptakan suasana sesuai dengan adegan. Betul. Jadi di produksi ini banyak banget ya. Dan mereka tuh udah ada tugasnya masing-masing, sehingga nantinya jalannya drama itu berjalan dengan lancar dengan adanya tim produksi. Jadi tim produksi ini penting banget ya. Selanjutnya ada lagi nih latihan drama. Jadi cara latihan drama itu yang pertama membaca dan memahami naskah. Kalian pernah lihat gak sih artis-artis yang suka nonton drama pasti dia di lokasi syutingnya tuh bacain naskahnya terus kan, hafal, memahami. Nah itu latihannya salah satu cara mereka untuk cepat memahami naskahnya. Lalu yang kedua latihan menghafal dialog. Sebenarnya menurut Ibu menghafal itu juga tidak terlalu efektif ya. Lebih ke kalian mengerti maknanya yang akan kalian bacakan gitu ya di dialog itu gitu. Lalu selanjutnya latihan ekspresi, intonasi, dan gerak tubuh. Kalau drama tanpa ekspresi, intonasi, dan gerak tubuh kan flat ya kadang-kadang. Jadi kalian harus ada intonasinya, ekspresinya. Kalau marah ya marah, kalau sedih ya sedih gitu. Lalu selanjutnya latihan menyatukan permainan antar tokoh. Nah, antar pemain juga tuh kalian harus ada chemistry-nya gitu. Jangan kaku gitu ya. Kalau kaku kan gak enak ya dilihatnya. Pasti kalian suka kan nonton drama yang kayak ih pemainnya gak ada chemistry gitu, gak suka liatnya gitu kan. Pernah gak? Oke. Selanjutnya itu gali bersih. Jadi sebelum latihan penuh, sebelum itu kita latihan terlebih dahulu sebelum tampil. Itu penting banget ya untuk mengetahui apa kurang dan lebihnya sebelum penampilan. Yang terakhir yaitu menyiapkan properti dan panggung. Kalau nggak ada properti dan panggung, bisa nggak kira-kira? Tidak ya, karena properti itu adalah perlengkapan yang digunakan pemain selama pertunjukan seperti kursi, meja, benda yang mendukung suasana cerita. Nah, kalau latar panggung itu harus disesuaikan dengan latar cerita agar penonton mudah memahami alur. Baik, sejauh ini ada yang mau tanya tidak? Baik, sekarang Ibu mau menunjukkan video contoh tentang film pendek. Kalian simak dulu ya, agar kalian bisa untuk mempraktekannya nanti langsung ke kelas. Simak ya.
Mending saya akan selain uangnya. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Saya masuk dulu ya, Pak. Ya. Minggu lalu kita pergi ke museum kan? Dan kira sih kalau pakai baju sebenarnya orang segala. Masih dompetku sama kayak sumur musim panas kosong. Jauh selalu selesai banget ya. Dan udah, yuk kita beli apa kek? Beli apa gitu? Nanti apa deh? Masih rapi deh sih. Aku ambil ini aja. Emangnya tuh. Terus kamu nggak bayarin? Aku kok gitu sih? Ya nggak apa-apa lah. Sekolah juga nggak bakal pergi dari sini kayak gini. Lagi juga aku udah pernah ngarep lebih sih. Dan ngarep mereka. Bukan masalah kadang-kadangnya, Ri. Tapi artinya kamu ngikutin proses sampai tujuan sekolah kasih kita. Ya sekali-sekali lah. Ya deh. Minggu depan kalau jadi mulai dulu ganti kok. Kali ini aku yang bayar. Tapi nanti kamu sudah lupa. Oke. Uang aku yang berdua. Ini kan hanya 2.000. Kamu nggak bisa ngambil uang dari yang aku. Ya enggak. Nanti aku bisa ambil nasi ke uang sini. Kasih aja. Kalian perhatikan ya nanti pesan moral apa yang akan didapat dari film dan ini. Kira-kira segitu cukup nggak sampai? Kak, ada apa? Oh, tidak. Bapak cuma ada capek. Tapi aku cuma capek. Gak mau istirahat dulu. Jadi lagi dulu. Tidak. Bapak sambil mau cari barang yang hilang. Bilang apa, Pak? Dompet. Dompet. Kok bisa ya, Pak? Tadi jatuh waktu Bapak angkat tali sampah. Bapak sedang bingung. Nanti pulang gimana ya? Oh, tapi nggak apa-apa. Paling Bapak jalan kaki saja. Jangan dong, Pak. Ini mainnya belum pulang. Jangan. Bapak nggak bisa menerima ini. Gak apa-apa, Pak. Nanti kalau Bapak pulang jam
Gara-gara aku udah berprinsip buat hidup dengan benar. Aku mau aku hidup dengan merasa diri aku sendiri. Kenapa sih kamu nggak pakai pesanan sendiri aja kan? Nggak bisa, aku tuh lagi nungguin nama aku. Dadah! Tadi sama aku tuh bikin menu ala Jepang gitu katanya. Tapi pas nyampe banyak banget isinya. Aku nggak yakin sih aku bisa habis ini. Kamu nggak bantuin aku? Please, aku kasih. Cukup ya. Gimana? Setelah menonton film pendek itu apa sih yang kalian dapat kesan moralnya? Ada yang bisa jawab? Audi, boleh. Semua yang diambil dari cerita pendek tersebut itu ada seseorang yang harus berani jujur terhadap diri sendiri dan orang lain karena kejujuran akan membawa kepercayaan dan kebaikan, sedangkan kebohongan justru menimbulkan masalah. Betul banget, kita sama buat Audi. Itu ya, jadi apapun kondisi kita, apapun yang terjadi, kita tuh harus tetap selalu jujur karena kejujuran itu membawa kebaikan pada diri kita. Coba jadi mas sekarang pernah kan merasakan hal itu, pernah nggak? Ya, jadi kita harus tetap selalu menjadi orang yang jujur. Baik, setelah menonton film pendek tadi, gue rasa kalian sudah cukup paham dan mengerti bagaimana cara membacakan naskah seperti itu. Sekarang kita akan latihan kecil ya. Ibu akan bagi kalian jadi tiga orang satu kelompok. Yang pertama kita coba dulu dari Audi, Nasya, dan Milda untuk membacakan naskah sedikit ya. Temanya tentang tugas kelompok yang tidak kompak. Nah, jadi judulnya tugas kelompok yang tidak kompak. Temanya itu seperti tanggung jawab dan kerjasama. Pemainnya ikut tunjuk ya. Audi sebagai ketua kelompok yang sifatnya tegas tapi sabar. Lalu ada Nasya, anggota kelompok yang malas dan suka beralasan. Dan Milda, anggota rajin, suka menegur tapi peduli. Baik, mau duduk di tempat atau berdiri? Berdiri. Ya, boleh? Duduk aja lah, duduk Oh aja. ya, duduk boleh. Yuk silakan. Jadi adegannya ini di ruang kelas sore hari. Audi dan Milda sedang fokus mengerjakan tugas kelompok, sementara Nasya sibuk bermain HP. Silakan. Dengan nada, intonasi dan ekspresi anak-anak sesuai Ibu jelaskan terkait langkah-langkah drama tadi. Silakan. Aduh, tugas ini belum juga selesai. Nasya, bagian kamu udah sampai mana? Tenang aja, Di. Aku lagi cari ide dulu. Inspirasi tuh nggak bisa dipaksa tau. Inspirasi dari HP. Yang kamu cari itu ide atau konten lucu, Nas? Siapa tahu dapet ide dari Mimi, kan bisa jadi bahan pembuka tugas. Nasya, ini tuh tugas kelompok, bukan tugas pribadi. Kalau kamu nggak mau bantu, kita semua bisa kena imbasnya tau. Ya deh, ya maaf ya, aku bantu sekarang. Bagi bagian aku mana? Nah, gitu dong. Kalau kamu begini kan enak. Betul, yuk kita belajar bareng-bareng biar besok bisa dikumpul tepat waktu. Oke, kelompok Audi, Nasya, dan Milda. Sudah bagus banget ya cara membacakan naskahnya. Mungkin cuma kurang di ekspresi aja dan di tatapannya dan chemistry-nya
bentuknya kelompok yang terdiri dari 5 sampai 7 orang. Tadi kan kelompoknya hanya 7 orang, berarti ditambah lagi ya, dirombak lagi menjadi 5 sampai 7 orang. Lalu pilih salah satu tema drama, misalnya tentang persahabatan, kejujuran, cinta lingkungan, atau perjuangan. Lalu yang ketiga, buat naskah drama pendek 4 sampai 6 halaman saja berdasarkan tema tersebut. Setelah itu tentukan pembagian peran, seperti ada pemainnya, sutradaranya, peran properti, pokoknya yang lengkap ya pembagian perannya. Lalu lakukan latihan singkat untuk mempersiapkan pertunjukan. Kalian harus berlatih dari rumah sebelum pertunjukannya dipersembahkan besok hari. Nah, tampilkan hasil latihan kalian di depan kelas secara sederhana. Jadi pekan depan kita menampilkan pementasan kalian ya. Cukup ya waktunya? Oke. Selanjutnya mungkin cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, apakah ingin ditanyakan terkait tugas dan materinya? Cukup ya. Nah, Ibu mau tanya nih sebelumnya, apa sih yang kalian berikan satu nih kalimat refleksi apa yang paling kamu pelajari dari latihan drama hari ini? Mulai dari Alfi dulu deh, satu aja kalimatnya. Dari drama itu sendiri tadi. Iya, apa yang paling kamu pelajari dari latihan drama hari ini? Yang pelajari itu kerja kelompok yang baik itu penuh tanggung jawab dan kekompakan ibu. Bener banget. Jadi yang tadi kita pelajari sama teman-teman semua bahwa kerja kelompok yang baik itu butuh kekompakan. Nasya? Saya jadi tahu Ibu kalau bermain drama itu butuh penghayatan dan ekspresi yang sesuai dengan karakter. Betul banget. Tadi Nasya aja sudah mendalami bahwa dirinya menjadi pemalas ya, mendalami karakternya banget. Oke, Milda, kalau dari Milda? Dari latihan tadi saya belajar berani berbicara di depan teman-teman ibu. Betul. Tadi teman-teman anak-anak semua udah berani ya, tidak malu-malu atau tertawa di dalam kelas saat membacakan naskah. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum Ibu akhiri mau bertanya lagi terkait pertemuan minggu depan kita membahas materi apa? Ada yang sudah membuka atau mempelajari hal itu? Aldi, silakan. Materi minggu depan itu mempelajari tentang mempromosikan pertunjukan drama dengan membuat pamflet. Betul banget. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang cara melangkah untuk mempentaskan drama, kalau minggu depan kita belajar mempromosikan pertunjukan drama itu dengan membuat pamflet. Nanti dibaca ya di rumah terkait hal itu untuk kita bawakan pada minggu depan. Baik, cukup ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ibu rasa cukup. Silakan Hilda ketua kelas memimpin doa lagi sebelum Ibu akhiri. Jadi, mari kita berdoa. Baik, terima kasih Hilda atas sudah membantu. Ibu akhiri ya, semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi kesehatan. Semoga minggu depan kita bertemu semua dalam keadaan sehat. Buat yang nggak masuk, semoga masuk ya minggu depan. Baik. Tetap semangat ya untuk pelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Hilda Christine akan membacakan lembar observasi keterampilan mengadakan variasi. Nama Maura Agustia, topik mempersiapkan pertunjukan drama dengan tema tertentu. Tanggal 21 Oktober 2025. Variasi dalam mengajar guru. 1. Suara. Guru memberi variasi dalam nada suara, volume suara, kecepatan bicara. Sudah dilakukan dan sudah baik. 2. Mimik dan gerakan. Guru mengadakan perubahan mimik dan gerak seperti tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya. Sudah dilakukan dan sudah baik. 3. Kesenyapan. Guru dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya. Sudah dilakukan dan sudah baik. 4. Kontak pandang. Guru melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Sudah dilakukan dan sudah baik. Perubahan posisi. Guru bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Sudah dilakukan dan sudah baik. Yang keenam, memusatkan. Guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengar baik-baik, perhatikan ini, dan lain-lain, dan isyarat yang cocok
seperti mengangkat tangan atau menunjukkan dengan jari, sudah dilakukan dan sudah baik. Selanjutnya, variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran. 7. Variasi visual. Guru menggunakan alat bantu yang dapat dilihat seperti menulis di papan tulis, menunjukkan gambar atau benda dan lain sebagainya. Sudah dilakukan dan sudah baik. 8. Variasi aural. Guru menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya. Sudah dilakukan dan sudah baik. 9. Variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran. Sudah dilakukan dan sudah baik. Selanjutnya, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Guru memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganeka-ragamkan kegiatan belajar siswa yang terlibat. Sudah dilakukan dan sudah baik. Terima kasih.